Orang Yahudi boleh nggak istrinya lebih dari satu? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Gini. Berarti ini lo jawab karena ada bini lo. Makanya dulu di abad pertengahan itu perempuan banyak yang dibunuh sama gereja ya, karena dianggap mereka saingan laki-laki gitu dalam hal spiritualitas. Apa pandangan Taurat terhadap wanita karir? Gajinya lebih besar dari suaminya. Jadi perempuan itu pada dasarnya memiliki peran yang jauh lebih penting dari laki-laki. Karena laki-laki itu kelemahannya dipegang sama perempuan. Ya. Bagaimana pandangan Yudaisme terhadap LGBT ini sendiri gitu? Udah Yahudi ngomongin LGBT lagi. Ini kan topik yang sangat tabu sekali ya. Bukan cuma di Yahudi gue rasa. Sorry, ini boleh dipotong atau enggak ya? Kalau ini terlalu personal lo gak usah jawab, nanti kita next aja. Di Yahudi sendiri pernikahan beda agama gimana? Orang yang percaya zodiak dan ramalan itu adalah orang-orang yang akalnya tidak sempurna. Hai, gue Brian. Welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Welcome back to Safe Space. Kita balik lagi sama dua jagoan kita. The one and only Mr. Showkeeper Day and the one and only Mr. Ezra. Ya. Ezra Abraham. Ezra Abraham. Namanya itu Yahudi sekali itu. Iya kan, Abraham dan Ezra itu nama yang sering dipakai sama orang Yahudi itu. Luar biasa. Gimana? Hidup beban gak? Hidup dengan nama agama itu. Beban namanya apa beban? Ya kayak nama baptis gitu kan. Itu nama baptis gak sih? Iya. Jadi sama kayak orang ini ya. Kayak orang Tionghoa. Di Indonesia itu kan bahkan di luar juga ya. Ada punya dia nama lokal dan nama yang pakai bahasa Mandarin gitu. Yahudi pun sama. Pakai nama. Dan nama Hebrew itu biasanya cuma dipakai ketika di ibadah. Oh gitu. Dan ya itu nanti kalau meninggal ditulis. Oh, untuk di obituary-nya ya. Namanya kayak gitu ya. Oh, I see. Menarik. Cok, kita lanjut. Pertanyaannya udah banyak dong ini. Udah banyak. Kalau menurut gua kan langsung aja kali ya. Langsung aja. Kalau menurut gua kan dari 3 agama Abrahamik, Yudaisme paling tidak dari timeline itu yang awal-awal. Bahkan tolong saya dikoreksi, Yesus sendiri kan memang berdebat dengan para rabi ya, dan hasilnya ya disalib. Jadi jangan berdebat sama ini ya, kita nggak tahu kita. Nah, rabi-rabi yang itu udah nggak ada soalnya. Kalau ini rabi yang kalem. Bahkan bukan rabi. Bahkan beliau bukan rabi. Betul. Dan bahkan yang muncul belakangan juga mengatakan bahwa mereka kan melengkapi. Jadi kan sebenarnya diakui sampai taraf tertentu bahwa memang Taurat ini yang awal-awal gitu. Nah, ini kan berarti kan jadi beban tersendiri, Zra. Bahwa dia by waktu mungkin ribuan ya. Iya. Ribuan ya. By waktu tuh ribuan. Dan selama ribuan tahun ini kan banyak yang berubah, Zra. Apa yang mungkin tidak familiar 2000 tahun yang lalu, apa yang mungkin bukan masalah ribuan tahun yang lalu, itu menjadi masalah atau jadi problematik lah. Mungkin gue nggak akan bilang masalah, jadi problematik hari ini. Kita mulai dari yang simple-simple dulu. Ya. Di Taurat sendiri kan kita lihat nabi-nabinya istrinya banyak. Iya dong. Ya, dan itu bukan rahasia kok. Abraham bahkan punya gundik ya. Apa sih namanya tuh? Bahasa selir. Dia punya selir. Nuh juga. Nuh istrinya satu ya. Nih istri. Musa istrinya satu ya. Ya, tapi Abraham dia punya selir dan yang lain-lain lah intinya yang di Taurat gitu. Orang Yahudi boleh nggak istrinya lebih dari satu? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Gini. Berarti ini lo jawab karena ada bini lo. Siapa? Bapaknya 12 suku Israel, gue lupa namanya. Kok gue jadi lupa sih namanya? Aduh. Yakub kan istrinya banyak. Ada 4 ya. Yehuda istrinya udah banyak banget. Benjamin. Nah itu gimana? Kenapa sekarang jadi satu?
Kenapa jadi satu sekarang? Pertama karena bertentangan dengan hukum-hukum di negara-negara yang orang Yahudi tinggal kan, pertama itu. Oh gitu. Ya. Kedua karena memang memiliki istri lebih satu itu gini. Jadi Yahudi itu agama keluarga. Kita selalu mulai segala sesuatu dari keluarga. Okay. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Oke. Kalau ibunya 2. Ya. Susah kan? Susah. Gitu. Karena seorang anak itu dilihat dari ibunya. Nah, kalau ibunya lebih dari satu itu agak-agak sulit itu untuk mendidik anaknya. Ya. Dan yang kedua karena memang tidak ada kebutuhan untuk memiliki istri lebih dari satu. Dulu orang poligami itu kan karena gini, dulu orang-orang di Timur Tengah itu kan hidupnya kesukuan. Ya. Semakin banyak anak semakin bagus, sukunya semakin besar. Ada kebutuhan yang harus dijawab saat itu ya. Semakin banyak anak semakin banyak rezeki, dalam arti semakin banyak yang bisa dipekerjakan kan. Iya, karena mereka juga gembala saat itu dan pengembara dan yang lain-lain. Dan mereka butuh anak banyak itu karena kebutuhan mereka pada saat itu. Sekarang kan sudah nggak butuh. Yeah. Istri lebih dari satu buat apa gitu loh. Jadi memang tidak ada kebutuhannya lagi di situ. Oh, itu akhirnya yang jadi tolak pijak buat kebanyakan orang Yahudi. Dan poligami itu dalam Yahudi bukan mitzvah, bukan perintah. Jadi kita hanya mengikuti perintah aja. Kalau misalnya nggak ada perintahnya ya udah nggak usah. Oke, menarik. Berangkat dari situ. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang Yahudi yang melakukan poligami, itu melanggar nggak? Ada hukum yang dilanggar nggak di sana untuk orang Yahudi sendiri? Mungkin lebih ke hukum derabanan. Derabanan itu hukum yang diatur oleh rabi. Karena rabi-rabi itu sepakat ya bahwa istri harus satu, nggak bisa 2. Kebanyakan misalnya bisa ambil contoh ya. Misalnya di Amerika ada seorang Yahudi Ortodoks. Dia misalnya istrinya 2, dia pasti akan diusir karena dia sudah bertentangan dengan komunitasnya. Oke. Dia akan diusir gitu. Oh gitu. Oke. Nah berangkat dari berbicara mengenai seorang istri, berarti kan itu adalah wanita. Kalau kita berbicara mengenai wanita, di agama Yahudi sendiri ada nggak rabi wanita? Rabi itu kan pengajar ya artinya. Bahwa pengajar perempuan tuh ada. Tapi mungkin bedanya gini, seorang rabi laki-laki itu boleh mengajar laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi kalau perempuan itu biasanya hanya boleh mengajar perempuan. Oh gitu. Berarti peranannya beda. Karena memang hukum yang yang terikat di antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Misalnya, jadi laki-laki Yahudi itu terikat semua hukum positif, hukum yang bersifat perintah, pakai talit, pakai tefilin itu. Terikat ke laki-laki, sedangkan perempuan enggak. Jadi memang hukumnya pun berbeda dan yang bisa menjelaskan itu ya perempuan kepada perempuan. Berarti tidak semata-mata ada tanda kutip sekali lagi ya, tolong jangan disalah maknakan kata-kata gue. Tidak semata-mata pengkastaan gitu ya. Memang ada hukum yang berbeda yang. Ada hukum yang berbeda. Tapi pada akhirnya banyak juga yang melihat bahwa karena laki-laki ini hukumnya lebih banyak. Jadi mereka kebanyakan merasa lebih unggul dari perempuan. Padahal dan itu gue lebih banyak nih, gue lebih banyak. Menarik. Bahkan dulu itu ada doanya sendiri nih bahwa Selo Ashani Isa, terima kasih Tuhan karena tidak menciptakanku sebagai perempuan. Dulu ada, zaman dulu itu ada. Karena merasa saya melakukan Taurat lebih banyak, saya bersyukur sekali gitu. Tapi itu lebih perasaan atau memang secara agamawi diatur ada nilai lebih sebagai seorang laki-laki atau hak lebih? Kenapa laki-laki itu diberikan tugas lebih banyak? Karena secara spiritual laki-laki itu jauh lebih susah untuk terhubung. Oke. Semakin banyak tugas, karena gini laki-laki itu mudah sekali terdistraksi. Ya. Beda sama perempuan. Perempuan jauh lebih spiritual itu jauh-jauh lebih dalam itu daripada laki-laki. Ya, makanya mungkin secara in general kalau disimplifikasi mungkin in general perempuan mungkin lebih sensitif. Dia kalau laki-laki kan nggak peka gitu ya. Ya gitu-gitu. Makanya dulu di abad pertengahan itu perempuan banyak yang dibunuh sama gereja ya karena dianggap mereka saingan laki-laki gitu dalam hal spiritualitas. Karena laki-laki egonya tinggi juga kan. Jadi mereka lebih baik. Soalnya tadi mau jawab ke konteks
topik kita kali ini tentang relevansi, emang pertanyaan gue mau itu mengenai Taurat dan hak-hak perempuan. Tapi tadi sudah dijelaskan ya bahwa itu ada semacam kesalahpahaman dan keangkuhan dari beberapa orang yang merasa karena aturan gue lebih banyak berarti logikanya gue lebih unggul daripada perempuan. Padahal lebih banyak gara-gara ya. Lu butuh more work, man. Malah biasanya anak yang paling banyak aturan yang paling bego. Anak yang pinter kan gak disuruh-suruh. Udah beres semua hidupnya. Iya. Biasanya anak yang gak disuruh pulang jam 9 biasanya karena jam 9 udah pulang. Iya. Anak yang disuruh jam 9 soalnya clear sampai malam. Ya tapi itulah ya memang ya pada saat kita membiarkan perasaan kita mengambil alih bukan rasionalitas ya akhirnya timbullah hal-hal jadi seperti itu ya. Dan menarik juga jadi perempuan boleh mengajar. Kalau mengajar anak itu tugas siapa? Perempuan. Sebenarnya gitu. Laki dan perempuan. Cuma karena perempuan itu kan ya di Yahudi pun sama ya. Kadang perempuan tugasnya hanya di rumah dan segala macam. Jadi ya anak-anak akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya dengan. Boleh nggak kalau berbicara relevansi di Taurat, apa pandangan Taurat terhadap wanita karir? Sebenarnya nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan. Kerja, kan? Ada larangan nggak di Taurat bekerja? Jadi boleh S3 gitu, boleh gajinya lebih besar dari suaminya. Rabi saya itu yang di London, istrinya tuh punya bisnis sendiri. Oh berarti memang wanita yang produktif ya? Dan dia punya guru namanya Rabbi Ovadia Yosef. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya ini bahkan membangun kampus gitu. Bangun kampus untuk orang-orang Yahudi yang ingin belajar pelajaran-pelajaran yang kita sering sebut sekuler gitu ya. Bukan hal-hal yang agama gitu. Berarti tidak ada pembatasan secara karir dia harus bagaimana. Boleh selama dia mampu dan bisa silakan gitu ya. Silakan. Kan pembatasan itu kan karena laki-lakinya aja yang kadang nggak mau tersaingi kan. Nah, ini menarik. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini. Di Kristen, and correct me if I'm wrong, kalau di Muslim juga kan kita selalu bilangnya tuh laki-laki adalah imam, kepala keluarga. Ya kalau di Kristen kok jelas kan. Kalau di Kristen kan bilang katanya anak-anak tunduklah pada orang tuamu, terus perempuan tunduklah kepada suamimu. Dan suami tunduklah kepada Tuhan doang. Tuhan. Ya, jadi seolah-olah ada hierarki. Iya. Tapi balik lagi itu adalah satu pandang kalau kita biasa bilangnya kayak Kristen yang right wing gitu kan ya. Tapi nanti ada lagi perspektif yang bilang bahwa enggak, suami istri itu saling tunduk. Ada firmannya juga. Jadi orang-orang beda perspektif dari beda-beda aliran. Kalau di Yahudi sendiri bagaimana tentang suami sebagai imam itu? Imam dalam konteks suami sebagai kebutuhan imam, rohani keluarganya lah. Ya gitu. Lebih kepada itu dan ya kalau dari segi mungkin dari segi rohani, dari segi kekuatan fisik kita harus akui bahwa laki-laki jauh lebih kuat dari perempuan dan in general. Tapi untuk soal derajat ya sama gitu. Bahkan tahu nggak kenapa Hawa itu dibuat dia tulang rusuk? Kenapa kalau menurut Yahudi kenapa? Jadi tulang rusuk itu kan dalam bahasa Aramaik artinya hatsela. Hatsela itu artinya pelindung. Jadi jadi perempuan itu pada dasarnya memiliki peran yang jauh lebih penting dari laki-laki. Karena laki-laki itu kelemahannya dipegang sama perempuan. Jadi perempuan walaupun tidak dalam semua laki-laki sih. Oh iya paham. Ya tapi kan dalam konteks ini, dalam konteks ini. Kami pun tidak meyakini bahwa laki-laki. Iya. Maksudnya ini adalah laki-laki yang sangat beriman, Brian. Anda kenapa tertawanya seperti itu? Yes, Shoki, my friend. That's right. Ya, ini kan Romo Katolik kan. Iya. Dan siapapun yang imannya kuat kan. Tidak ada yang memegang. Iya, betul. Dipegang. Berarti sebenarnya jelas lah ya bahwa kalau soal relevansi zaman harusnya Taurat tetap relevan karena ternyata satu dia tidak menghalang-halangi wanita untuk bisa punya karir setinggi-tingginya dan bahkan sebenarnya seolah-olah kenapa laki-laki itu lebih banyak hukumnya bukan karena dia lebih unggul tapi karena memang tanggung jawabnya lebih besar aja. Berarti sebenarnya dari relevan dari sisi itu sudah terjawab lah. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa cuma satu orang aja gitu. Jadi relevansi
maksudnya istri cuma satu dan yang lain-lain karena kebutuhan tidak ada. Nah sekarang gue mau nanya, kalau misalnya menikah, harus menikah nggak di Yudaisme? Hukum pertama di Taurat itu kan beranak cucu lah. Ya. Untuk bisa beranak cucu itu kan harus menikah untuk laki-laki dan perempuan itu memang harus menikah. Jadi memang ada kewajiban untuk menikah seorang Yahudi. Tapi tidak semua. Tapi ada beberapa kasus yang orang itu harus mewajibkan untuk selibat. Misalnya kayak gitu. Yang LGBT. Ya, kita nggak boleh memaksa teman-teman LGBT untuk menikah. Menarik karena kita udah ngomong tentang relevan. Lo dulu. Enggak. Itu statement aja perlu di lagi. Silakan. Iya. Ini menarik. Tentang LGBT itu sendiri. Ini kan topik yang sangat tabu sekali ya. Bukan cuma di Yahudi gue rasa. Hampir paling tidak di agama Abrahamik ini kan sangat jarang dibicarakan gitu. Nah ngumpung lagi ada nih kan kita jarang ketemu Ezra juga. Bagaimana pandangan Yudaisme terhadap LGBT ini sendiri gitu? Udah Yahudi ngomongin LGBT lagi. Iya karena kan jarang. Karena menarik gitu. Apakah ini sangat relevan ini ya di apakah hari ini. Apakah mereka abomination? Kita juga harus lihat dulu ini LGBT dalam arti apa dulu, apakah orientasi seksual? Apakah perilaku seksual? Itu kan memang harus dibedakan. Ada ekspresi gender, ada keragaman gender itu memang harus kita bedakan. Cuma dalam konteks ketauratan biasanya kan kita selalu ngomongin tentang orientasi seksual kayak homoseksual dan perilaku seksual. Sebenarnya dalam Taurat itu nggak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang homoseksual. Masa? Kalau Imamat 18, dalam Imamat 18 itu kan mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki sebagaimana dia tidur dengan perempuan. Iya. Kenapa perempuan yang nggak ditulis di situ? Kenapa cuma laki-laki? Ya, kenapa hal yang sama tidak diberikan kepada gender yang bahkan larangan terhadap perempuan untuk melakukan homoseksual perempuan dengan perempuan itu baru ada di era Talmud, berarti setelah abad 1 Masehi. Dan alasannya pun karena itu dianggap sebagai tradisi orang-orang Mesir, sebuah tradisi yang tidak boleh diikuti oleh Bani Israel. Alasannya itu. Nah, kalau misalnya itu membahas tentang homoseksual, tentang orientasi seksual, Taurat tidak pernah membahas tentang itu sebenarnya. Dan bolehlah googling misalnya homoseksual dalam arti orientasi seksual itu tidak dilarang dalam Yahudi, tidak dilarang. Kalau ada laki-laki dia cinta dengan laki-laki baik itu secara platonis, kasih sayang, atau secara erotis gitu, nggak masalah. Apa yang membuat itu berdosa? Kalau gitu biasanya dari Yudaisme itu sendiri, misalnya ada jemaatnya gitu yang LGBT, apa yang mereka lakukan? Ada hukumnya sendiri kah? Kan soalnya kan Yudaisme ada SOP-nya. Sebenarnya pelarangan ini yang mungkin agak unik. Jadi sebenarnya yang dilarang itu bukan orientasi seksualnya. Bukan juga perilaku seksualnya. Karena kalau kita ngomongin perilaku seksualnya antara laki-laki dengan perempuan dalam Talmud itu ada yang membolehkan perilaku seksual heteroseksual ya. Enggak. Yang enggak boleh ya di Talmud. Ya, laki-laki sama laki-laki kan biasanya melakukan gue ngerti. Anal seks kan. Anal seks. Kalau di Talmud itu ada rabi yang membolehkan antara laki dan perempuan itu ada boleh. Jadi poinnya sebenarnya bukan perilaku seksualnya, bukan orientasi seksualnya, tapi wasting seed yang dilarang. Sorry, maaf. Masturbasi. I see. Ini membuang benih yang dilarang. Karena itu ada di. Ya, karena di Yudaisme sendiri itu dianggap sebagai kehidupan kah? Apa? Jadi sebenarnya homoseksual, kenapa itu laki-laki sama laki-laki aja? Karena hubungan laki-laki dengan laki-laki itu tidak menghasilkan apa-apa dari benih yang dibuang itu. Jadi poinnya sebenarnya benihnya itu yang terbuang, yang dilarang. Yang sebenarnya itu berpotensi menciptakan. Iya, karena Yahudi itu sangat pro sekali tentang sacredness ya, kesucian dari benih calon. Kita lihat kisah Onan. Ya, Onan tahu. Yang dia mengeluarkannya di luar kan. Langsung mati. Iya, dihukum. Langsung dihukum. Jadi ada anaknya Yehuda. Onan. Adiknya juga begitu, matinya begitu semua. Sangat menarik. Bahkan di Talmud, seorang perempuan yang menggunakan tangannya untuk
kesenangan dalam arti bermasturbasi, itu hanya dianggap sebagai dia kurang bermoral gitu. Tapi kalau laki-laki yang menggunakan tangannya untuk bermasturbasi, maka tangannya harus dipotong. Sampai sebegitu. Karena poinnya sebenarnya di benihnya itu, bukan di hubungan seksualnya. Oke, kalau gitu ini menarik nih. Di Taurat ada cerita tentang Sodom dan Gomora nggak? Ada. Tapi kalau kita lihat secara konteksnya, tidak pernah berbicara tentang seks. Bahkan dalam Pirkei Avot itu Pirkei Avot itu menjelaskan bahwa jangan seperti orang Sodom dan Gomora yang egois, bukan karena perilaku seksualnya. Sama. Oke. Karena hampir nggak ada. Bahkan Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel itu menjelaskan kejahatan dan dosa Sodom dan Gomora itu dosa keegoisan. Tidak pernah berbicara tidak pernah berbicara tentang spesifik tentang seks. Bahkan dalam Bereshit Rabbah itu dijelaskan dulu Sodom dan Gomora itu rumah-rumah orang di sana tuh menggunakan pagar buah-buahan yang maksudnya dalam arti menggambarkan sangat kaya sekali. Tapi makmur lah ya. Makmur. Tapi ketika ada pengemis datang sana, mereka tidak memberi makan sampai pengemisnya mati. Karena itu sebenarnya kalau dalam sudut pandang Yahudi ya. Oke. Hospitality itu untuk berbuat baik kepada orang. Hampir nggak pernah ada yang membahas tentang Sodom dan Gomora. Dari sudut pandang seperti itu ya. Emang jarang didengar sih. Memang gue udah pernah baca beberapa papernya, tapi ini bukan paper yang cukup populer, terutama di Indonesia. Oke, ini cukup relevan berarti sama zaman ini. Oke, gue mau nanya lagi, kita loncat lagi ke relevansi mengenai iklim. Yudaisme sendiri melihat jangan iklim dulu deh, mengenai vegan gimana? Yudaisme ada hukum tersendiri terhadap vegan nggak? Masalahnya gini, padahal dalam Taurat aja itu ada satu buku yang membahas tentang kurban hewan tuh ya. Nah iya, gimana kalau ternyata dia vegetarian? Boleh nggak dia jadi orang? Dulu kan di kejadian itu kan ceritanya Adam dan Hawa sebelum sampai vegan kan? Nuh itu vegan. Sampai banjir. Oh iya benar. Baru dikasih tahu ya. Dikasih sembelih kalau ceritanya kalau enggak sampai banjir. Benar. Jadi saya ambil contoh dari Chief Rabbi UK. Beliau vegetarian. Oh iya menarik. Dan juga ada Rabbi Abraham Cook. Beliau juga seorang vegetarian, ortodoks, ultra ortodoks. Wow. Beliau tidak makan hewan, tapi di satu sisi dia tetap mengakui bahwa hewan itu diperlukan hanya untuk ritual. Oke. Tapi untuk keseharian, bahkan Rav Kook itu mengatakan bahwa idealnya manusia itu ya vegetarian. Idealnya. Jadi ya sangat-sangat dianjurkan sebenarnya dalam Yahudi. Dan sepemahaman gue kan pada saat itu konteksnya dibolehkan untuk makan hewan karena itu habis air bah waktu itu. Setahu gue entah itu benar atau itu habis air bah sehingga tanaman-tanaman gandum dan yang lain-lain persediaannya belum terlalu banyak. Jadi silakan nih. Dan tahu nggak kenapa hukum kashrut, hukum makanan Yahudi itu susah? Apalagi soal kita bicara tentang daging ya. Karena untuk memakan daging itu dalam Yahudi itu harus benar-benar berusaha. Jadi bukan hanya kepuasan, saya pengen makan daging ya udah saya makan itu. Dia harus berusaha untuk mendapatkan itu gitu. Oh gitu. Jadi dalam arti ya daging itu suatu hal harus menjadi pilihan terakhir. Oke. Karena susu harus begini, harus begitu, dipotongnya harus begini, harus kukunya begini. Oke, jadi itu adalah salah satu cara. Jadi boleh, tapi dibikin sulit supaya itu jadi pilihan terakhir. Karena kalau ada pilihan lain ya kenapa enggak gitu kan sebenarnya gitu kan. Dan supaya tidak menjadikan nyawa hewan itu hanya untuk memuaskan perut kita aja gitu. Oke. Makanya sangat sulit sekali. Meskipun pada akhirnya banyak toko daging. Enggak, tapi kalau orang Yahudi lebih banyak toko berlian sih orang Yahudi. Mantap. Sama ini minjemin duit. Orang Yahudi itu ini. Dari dulu ya. Dari dulu dia gokil. Oke, ini menarik nih. Kalau gitu mengenai makanan, setahu gue di Taurat dibilang darah tuh suci. Boleh nggak transfusi darah orang Yahudi? Boleh, wajib. Bahkan donor organ pun boleh. Nah, tapi bukannya kalau makan darah, makan darah boleh. Makan darah nggak boleh. Nah, apa bedanya sama transfusi darah? Kenapa? Kan kalau itu konsumsi, masuk perut.
Nggak berguna gitu ya. Nggak berguna gitu. Tapi kalau transfusi darah, kalau donor darah atau donor organ itu, jadi di Yahudi itu namanya pikuah nefes, menyelamatkan nyawa. Jika seorang Yahudi harus memilih apakah menjalankan Taurat atau menyelamatkan nyawa, maka pilihlah nyawa. Ada overridernya gitu. Jadi orang Yahudi itu boleh melanggar Taurat apabila untuk menyelamatkan nyawa. Untuk melanggar aja boleh gitu. Apalagi untuk transfusi darah, untuk menyelamatkan nyawa orang itu. Ada golden rule-nya yang lebih penting daripada semua rule. Untuk buku yang ditulis ribuan tahun lalu yang aturannya banyak, cukup fleksibel ya. Karena gini, misalnya dalam Sifrei Devarim atau juga dalam Derech Hashem, 2 kitab karya Rabbi Yehudi Sefardi, bahwa seorang Yahudi itu harus memegang Taurat di tangannya sebagai sebuah prinsip, bukan sebagai sebuah detail. Oke. Jadi jadikan Taurat itu sebagai kerangka konsep, bukan hal yang terperinci gitu. Karena ketika kamu bisa memahami konsepnya secara menyeluruh, maka detail itu akan mengikuti sepanjang zaman. Tapi ketika kamu mengikuti detail, yang nggak akan bisa gitu. Ya, karena pasti akan ada detail baru yang muncul. Dia harus dipegang sebagai sebuah. Oke. Ada nggak badan di Yudaisme sendiri, ada sebuah badan yang meresearch soal ini, yang dia mengeluarkan istilahnya fatwa-fatwa tertentu gitu, update mengenai fenomena-fenomena terbaru gitu. Tapi tentu kalau ada fenomena-fenomena alam yang baru atau itu pasti ada badan gitunya nggak sih, kayak Sanhedrinnya gitu. Kalau sekarang istilahnya MUI-nya ada nggak di Yudaisme? Ada Chief Rabbi-nya, ada. Itu seluruh dunia Enggak, setiap negara itu ada. Oh gitu. Jadi setiap negara punya fatwa sendiri-sendiri dan ya tergantung kepada rabinya lagi sih. Kalau rabinya agak on otaknya ya. Misalnya contoh kayak waktu COVID. Ya, ini menarik nih, gue baru masuk. Iya. Vaksin boleh nggak? Vaksin boleh. Oh, vaksin boleh. Kan menyelamatkan nyawa. Oh iya tadi. Oke. Meskipun dulu waktu COVID itu ada ada rabi besar di Israel bilang bahwa COVID ini terjadi karena LGBT. Rabinya setelah ngomong itu kena COVID. Lucu banget. Oke. Itu tergantung kembali ke rabinya sendiri, tergantung bagaimana latar belakang pendidikan. Oke, Zra, gue mau nanya, Zra. Kan orang Yahudi ini, terutama Yudaisme ini kan sangat ketat dengan kesucian, dalam konteks bahwa mereka sangat terkenal sekali dari aturan-aturannya, sangat memisahkan diri dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan tradisi? Sejauh mana lo boleh terlibat dengan tradisi di tempat lo tinggal, Zra? Apakah itu termasuk tradisi orang kafir gitu misalnya? Kalau kita ngambil ekstrem kanan gitu ya. Boleh nggak orang Yahudi itu sendiri terlibat dengan tradisi-tradisi yang non-Yahudi misalnya? Selama tradisinya itu tidak bertentangan, misalnya ya nggak masalah. Bahkan banyak tradisi-tradisi Yahudi yang pada Halloween gitu, boleh nggak Halloween? Masalahnya kita punya Purim, hari raya Purim. Apa tuh Purim? Coba. Yang pakai pakaian kostum dan kita minum-minum seharian. Lebih menarik itu sih. Itu di hari Halloween selalu. Enggak, ada Purim. Jadi kita punya hari raya yang seperti itu. Cosplay jadi pemabuk, Bro. Iya. Tapi pertanyaan gue tuh seperti itu. Sejauh mana orang Yahudi boleh terlibat dengan kebudayaan? Selama budayanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Yahudi itu sendiri. Misalnya contoh Yahudi itu kan nggak boleh buat patung ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya ikut acara kayak yang ada berbau-bau seperti itu, patungnya ya kita nggak boleh. Kita nggak boleh ikut, nggak boleh terlibat di situ. Oke, tapi selama core pilar-pilar ajarannya tidak dilanggar, kenapa tidak masalah, gitu ya? Oh gitu. Terlepas dari ulang tahun, boleh nggak ulang tahun? Kita punya rabi-rabi Yahudi sering merayakan ulang tahun sampai ulang tahun matinya juga dirayain. Oh gitu. Nggak, soalnya sepemahaman gua selama itu budaya dari orang-orang kafir. Soalnya kan itunya dari orang Israel aja deh. Orang Israel kan dulu kan kalau nggak salah harus dibikin brewokan biar nggak mirip kayak bangsa-bangsa di sekitarnya. Iya. Ternyata yang penting tidak ini ya kalau yang sekarang. Yang penting nggak bertentangan. Yang penting situ prinsipnya itu aja. Tidak bertentangan dengan ajaran Taurat itu sendiri. Kita fleksibel, kita nggak harus menutup diri dan segala macam. Oke. Sorry, ini
boleh dipotong atau enggak ya? Ini boleh dipotong bagian ini atau enggak? Soalnya tiba-tiba gue kepikiran kalau ini terlalu personal lo nggak usah jawab, nanti kita next aja. Di Yahudi sendiri pernikahan beda agama gimana? Kalau lo nggak ini aja di-cut. Mengeningkan cipta dulu. Lo jangan jawab sebagai diri lo aja, lo jawab secara general aja. Tapi kalau mau dibahas nggak? Kalau nggak usah. Nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Pernikahan beda agama dalam Yahudi itu gini, ketika orang Yahudi menikah, di sana dikatakan bahwa saya akan mengikatmu dengan hukum Taurat. Menggunakan hukum Musa, yang berarti apa ya? Laki dan perempuan itu harus beragama Yahudi. Tidak bisa. Kalau bukan Yahudi, dulu setahu gue orang Israel susah loh punya, boleh tapi nggak segampang itu. Harus Yahudi juga atau? Dalam arti Yahudi agamanya apa keturunannya? Keturunannya? Enggak harus. Yang convert pun boleh. Orang Yahudi convert. Sama orang Chinese boleh berarti? Kalau dianya beragama Yahudi nggak apa-apa, boleh. Oke, menarik. Kan banyak tuh orang-orang bule gitu ya. Yahudi bule kan senang yang Asia gitu kan. Nah itu banyak yang convert tuh. Tapi uniknya sekali lagi, sebagai Yahudi itu yang hari ini benar-benar bukan pikiran gue adalah bagi Yahudi untuk masuk ke surga itu nggak harus jadi Yahudi, bahkan tadi kan lebih mudah. Episode lalu kita bilang lebih mudah untuk non Yahudi masuk ke surga gitu. Jadi ya kalau seorang Yahudi melepaskan imannya demi bersama kekasihnya, itu bukan masalah yang terlalu besar. Itu kan menurut Anda itu, bukan menurut doktrin Yahudinya itu. Oh ya, oke, nggak apa-apa kan, maksud gue kan itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dari teman-teman. Tapi menurut gue overall dari apa yang kepikiran saat ini sih, menurut gue cukup bisa bertahan dengan zaman juga ya, tentang wanita boleh berkarir, pandangan terhadap seksualitas juga cukup menarik, dan bahkan udah banyak juga yang punya suara-suara seperti ini gitu. Gue nggak mau ngomong agama lain. Contohnya kekristenan aja juga udah punya point of view seperti ini. Yang gitu. baru. Yang baru. Tentang musik itu sendiri, ada nggak di Yahudi yang mengatakan bahwa musik-musik tertentu atau musik kita berbicara mengenai musik? In general. Ya Yahudi kalau nggak ada musik bukan Yahudi. Karena Yahudi itu bagian dari tradisi Yahudi. Sangat musikal. Oh iya, benar juga. Yahudi itu emang identik dengan musik. Kita senang bermain musik karena contoh misalnya bahkan kita membuat genre-genre musik baru gitu. Kayak misalnya di Ashkenazi kita punya klezmer. Lagu-lagu Rusia yang dicampur dengan lagu-lagu Jerman itu dengan ciri khasnya sendiri. Itu ada klezmer, itu ragu orang-orang genre baru ya. Oke. Di Yahudi Sefardi pun sama. Kalau Sefardi kan memang kita banyak ngambil dari lagu-lagu Arab ya. Lagu-lagu Arab. Dan kita bahkan ketika beribadah pun kita menggunakan lantunan-lantunan musik. Jadi memang ya Yahudi tanpa musik, aduh, bukan Yahudi itu. Cukup erat kaitannya ya. Sangat erat. Sangat erat. Oh, gue baru tahu. Salah satu nabi kita penyanyi kan Iya, Daud. Daud kan main harpa kan. Mazmur kan. Iya. Saking gue lupa si Saul lagi stres itu lagi main harpa dilempar tombak. Iri kali dia. Oke, terima kasih Ezra. Ada pertanyaan lagi? Bottom pointnya itu apa yang si Ezra pernah sebut sebelumnya, dan balik lagi ya, gue nggak tahu apakah ini Yahudi semua atau benar-benar Sephardi, karena gue sangat terpukau dan belajar banyak banget dari titik cara pandang Yahudi Sephardi yang Ezra representasikan di tempat ini adalah dia pernah bilang seperti ini, penafsiran kitab sucinya, Taurat, Talmud dan lain-lain itu tidak boleh bertentangan dengan tanda-tanda. Dan waktu itu kita tanya, apa sih artinya tanda-tanda? Artinya ya tidak boleh bertentangan dengan fakta, realita, sains. Itu kan sangat berbeda. Prinsip atau kebanyakan agama itu yang ngawang, dan makanya agama sama sains atau ilmu pengetahuan tuh kayak nggak pernah seolah-olah jadi musuhan gitu. Musuhan terus gitu. Tapi di Yahudi Sephardi setidaknya itu harus bisa bersama-sama. Karena gini Bang prinsipnya. Jadi ini prinsip dasar bagaimana orang Yahudi menafsirkan Alkitab ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa di Torah Kelashon Bnei Adam, bahwa bahasa Taurat itu bahasa yang meminjam manusia, bukan bahasa yang benar-benar menggambarkan. Oke. Kenapa? Karena gini,
manusia itu kan pada dasarnya hanya bisa memahami apa yang manusia kenali gitu. Betul. Sama kita, saya punya kucing di rumah. Saya ngomongnya pakai bahasa orang gitu. Kucing bodoh amat gitu kan. Karena pada akhirnya kita hanya mengetahui apa yang bersifat manusia gitu loh. Iya, betul. Dan ketika Taurat menggunakan bahasa manusia, bukan berarti maknanya seperti itu. Karena itu hanya meminjam. Belum lagi ditambah ada konteks yang berlaku di situ. Belum lagi kita harus melihat juga saat ini dikeluarkan dalam keadaan. Balik lagi ke konteks. Ada lagi keterbatasan penterjemahan juga. Jadi sebenarnya faktornya sangat luas sekali ya. Sehingga pada saat kita berbicara mengenai satu statement, ini bisa kita mau dilihat dari sudut pandang mana nih? Betul. Konteksnya bagaimana nih? Masih bahkan tadi mengenai istri saja masih ada kebutuhannya tidak? Itu juga jadi pertimbangan ya. Kalau misalnya ternyata tidak melanggar ini, tidak melanggar ini, tidak melanggar ini. Tapi dia balik lagi pertanyaannya, masih ada kebutuhannya enggak? Buat apa enggak gitu kan? Cukup menarik sih. Itu approach yang sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi baru. Referensi untuk berpikir dan merefleksikan dalam iman dan agama kita sendiri. Gue lakukan itu. Dan uniknya sampai saat ini dengan cara prinsipal seperti itu, ya Yahudi setidaknya Sephardi, menurut gue mungkin kita lihatnya sebagai tradisional banget. Tapi ternyata sangat relevan karena mengikuti perkembangan zaman. Ya kalaupun memang ada hal-hal tertentu yang berbeda dengan banyak hal, ya tapi itu hal-hal yang masih bisa ditolerir lah. Kayak misalnya contoh harus menikah dengan yang seagama, kayaknya kan banyak kepercayaan seperti itu juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang nyebrang banget gitu. Jadi masih bisa bertahan 100 atau 200 atau bahkan selama manusia ada akan tetap ada gitu loh. Jadi harusnya sih bisa bertahan dengan waktu ya. That's awesome. Gokil. Thank you banget buat pembahasannya. Jangan lupa subscribe. Kita tentunya akan mengundang Ezra lagi. Kita akan bahas apa yang kalian penasaran, pingin tahu, tulis aja di komen, ramein. Kita bakal baca dan kita bakal kulik next time. Zodiak gimana zodiak? Show Chinese gimana? Kalau misalnya Chinese jadi zodiak nih. Oke, gue tuh kepikiran. Jadi Rabbi Musa bin Maimun itu pernah bilang, orang yang percaya zodiak dan ramalan itu adalah orang-orang yang akalnya tidak sempurna. Sampai sini saja untuk episode kali ini. Bersenang-senanglah kalian orang-orang luar biasa. Komen yang Aquarius yang Leo komen. See you guys, bye.